Shalom saudara, kasih dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita bersama lagi saudara. Sudah beberapa hari kita tidak menyampaikan firman Tuhan ataupun berkongsi sama saudara. Jadi saudara, tiba-tiba ketika saya duduk tadi sudah mempersiapkan apa yang saya ingin berbicara ataupun kongsikan sama saudara. Namun saat tersebut saya mendapat sesuatu yang lain, karena saya tahu kita ni ataupun yang kita pendengar ataupun kawan saya di luar sana mempunyai pelbagai kepentingan dan keperluan yang berbeza, tapi saya tidak tahu Tuhan mau ataupun ingin bicara apa dengan saya. Saya pun buka-buka firman, cari-cari dan catatkan sedikit apa yang saya ingin kongsikan. Ketika saya tadi tengah membaca dan melihat kepada firman-firman ataupun melihat kepada renungan-renungan yang pernah saya buat dan mendengar khotbah-khotbah dari pastor-pastor dari ibadah minggu dan mereka di YouTube ataupun di Facebook. Jadi tiba-tiba Tuhan berbicara tentang proses kehidupan, dan ayat yang saya buka menjadi pesan bagi kita semua. Saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang masih berbicara sampai hari ini. Siapa yang masih percaya Tuhan masih berbicara? Jika tidak percaya, silakan skip video ini ya saudara, karena kita menyembah Tuhan yang hidup, yang sanggup berbicara dengan kita sampai ke hari ini. Oke, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sampai hari ini masih berbicara dan menuntun dan membawa langkah kita. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang hanya menjalani kekristenannya setiap minggu ke gereja tanpa kerinduan untuk mengenal dan mengejar Tuhan dalam kehidupan, sehingga kekristenan akan mengalami kebuntuan dan mengalami kekeringan rohani. Ini sangat bahaya sekali saudara. Oke, saya sering juga berdoa saudara, dalam doa berkat, meminta supaya sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali, nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Namun hari-hari ini Tuhan memberikan pemahaman saudara. Tidak semua orang Kristen namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak semua, walaupun agamamu Kristen, walaupun kau dalam pelayanan, tidak serta-merta nama kita tercatat di sana. Oke, saya mulai bertanya kepada Tuhan saudara, siapa yang nama tercatat? Ini nampak macam kita benda yang lucu, tapi ini adalah satu doa, satu cara kita berinteraksi dengan Tuhan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan ya saudara. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, menjalani proses kehidupan bersama Tuhan dan menang sampai garis akhir, bukan separuh-separuh. Nama mereka lah yang tercatat di kitab kehidupan. Mereka yang tidak berjalan dalam proses Tuhan, tidak menuntaskan pertandingan iman dengan baik. Maaf sudah, namanya tidak ada di sana. Oke, begitulah apa yang saya rasakan semasa saya berdoa, semasa saya bersekutu dengan Tuhan dan saya terdoa. Oke, semua orang pasti mengalami proses kehidupan. Saya percaya melalui kesaksian-kesaksian daripada rakan-rakan di kelompok sel saya dan dengan rakan-rakan yang seiman dengan saya yang mengalami proses luar biasa. Dan kita belajar bahwa hamba Tuhan juga manusia dengan rasa takut, khawatir, bahkan stres ataupun depresi. Bezanya adalah
bagaimana kita mengelola dan memperhatikan firman Tuhan dalam hidup kita. Maksud saya tadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita berlandaskan firman Tuhan, dan kita sebagai pelaku kepada firman Tuhan. Begitulah cara kita untuk mengelola perjalanan kehidupan kita, saudara. Oke, kalau kita melihat seorang gembala berjuang melayani Tuhan dalam keterbatasan, dan itu tanggung jawab yang terus dijalani. Walaupun tidak sempurna, kita pun harus berbahagia menjadi orang yang mau diproses Tuhan. Oke, saudara, apakah yang maksud mau diproses Tuhan? Oke, saudara, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan proses kehidupan kita setiap hari, kita harus berserah dan sanggup diproses oleh Tuhan. Di mana kita, kalau kita berlaku ataupun kita bersama dalam satu kelompok sel, kita bersama dalam persekutuan, di situ kita akan dimuridkan, di situ kita akan ditunjukkan jalan kehidupan kita berlandaskan firman Tuhan. Dan begitu juga kehidupan kita seharian, saudara. Kadang kita tidak dapat ataupun tidak boleh dihidup di zona yang kita dikatakan zona yang nyaman, zona yang bebas. Dan mengikuti Tuhan ini bukan perkara yang kita pikir senang, tetapi pastinya ada keselamatan, yang pastinya ada kemenangan. Mari kita melihat kepada kita Ayub 23 ayat 10 di sini, seperti itu satu ayat yang ringkasnya itu, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oke, apa yang dimaksudkan ini, saudara? Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu setiap langkah kita ataupun setiap perjalanan kita setiap hari, sehingga karena kita telah dicatat dalam buku kehidupan. Kita harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, karena Dialah yang memegang dan mengatur jalan hidup kita. Jangan kita membuatkan jalan hidup kita ini seperti keinginan kita sendiri, karena kita dicipta oleh Tuhan, dan pencipta kita sudah pastinya memberi jalan kepada kita jika kita sanggup menjalani prosesnya, jika kita sanggup diproses ataupun sanggup dimuridkan. Sayangnya banyak di kalangan kita orang Kristen, banyak di kalangan kita yang orang percaya membuat jalan baru yang hanya menimbulkan masalah ataupun membuat masalah. Jangan seperti itu, saudaraku. Tuhan sudah rancang jalan kita, Tuhan sudah berikan kita kebaikan, kemenangan. Kita telah ditebus dengan segala dosa-dosa kita telah ditebus dengan perbuatan yang tidak baik kita. Tetapi dengan harus kita menjalani proses Tuhan, kita tinggal mengikut dengan adanya Alkitab ini. Alkitab ini adalah menunjukkan sebenarnya perjalanan hidup, saudara. Jangan kita asal tahu lebih dari Tuhan. Sudah kita tadi tidak memikirkan kepada Sang Pencipta, tetapi kita memikirkan kehidupan mengikut kehendak kita sendiri. Kenapa begitu, saudara? Kalau kita memikir, memang kita sadar bahwa roh kita memang diberi oleh Tuhan, bahwa nafas kita memang diberi oleh Tuhan, dan segala kehidupan kita di dunia ini adalah atas anugerah Tuhan. Tetapi roh adalah pengikut, saudara. Jika kita tidak dapat mengawal diri sendiri, jika kita tidak dapat mengelolakan hidup kita sendiri tanpa tuntunan daripada Tuhan, kita akan tersilap langkah. Bila kita akan tersilap langkah, maka di situ kita akan mengalami kekeringan rohani. Maka di situ kita akan mengalami satu percobaan yang besar. Dan di sini mungkin kita melihat Tuhan tidak pedulikan kita, tetapi kita sendiri yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Oke, saudara, kita melihat pada apa yang saya sampaikan tadi, kita melihat kepada ilustrasi dan sebagai satu nasihat, saudara. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami
ini, saya mengalami itu, kenapa saya jatuh, kenapa saya dibiarkan dalam kesusahan, kenapa saya dibiarkan dalam kesulitan dan sebagainya, saudara. Padahal kita harus bertanya, dulu waktu menghadapi masalah, sudahkah kita berdoa dan mencari tahu kehendak Tuhan? Kebanyakan orang baru cari Tuhan setelah membuat keputusan sendiri yang salah, seperti saya sendiri. Saya tidak bagi contoh orang lain seperti itu sendiri. Kadang kita merasakan kita mempunyai kelebihan di dunia ini, tetapi kita tidak melihat kepada apa sebenarnya perjalanan kita, apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Dan kita terlalu terpikir kepada duniawi, dan kita terlalu memikirkan apa yang mengelilingi kita setiap hari, yang membuatkan kita tidak tahu membezakan bahwa apa kehidupan rohani dengan kehidupan duniawi. Oke, saudara, kita harus belajar hidup sesuai firman Tuhan. Hidup kudus, jauhi hal-hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pergi ke jalan-jalan yang baru, yang sesat. Saudara, kalau melihat kepada apa yang saya katakan tadi, hidup kudus, hidup meninggalkan hal duniawi, benar ini adalah dalam satu proses, saudara. Dan tidak ada benar yang, maksud saya tadi, kalau kita meninggalkan apa yang kita buat selama ini secara instan, kata orang sekarang, atau secara mengejut, benar itu kita lepaskan begitu. Dia tidak begitu, saudara. Tidak semua yang boleh begitu. Walaupun kita dituntun Tuhan sekaligus, sebab Tuhan akan memproses kita berbeza. Dia tidak sama. Ya, mungkin A ini lain, mungkin B ini lain, mungkin C ini lain. Tuhan memproses kita mengikut jalan kehendaknya dan bukan ikut suka hati kita. Mungkin kita melihat kepada A tadi, dia bertobat secara total, bertobat habis dan melepaskan semua yang kesilapan, dosa. Tapi mungkin B melalui 30%, Tuhan proses 30%. Mungkin sih Tuhan proses 40%. Jadi ada perbezaan untuk proses Tuhan membawa kita ke jalan pertobatan ataupun ke jalan yang benar. Karena dalam kehidupan kita ini, saudara, kita dalam berbagai situasi, apalagi kalau kita sebagai orang yang bekerja, kita sebagai orang yang terdedah kepada hal-hal yang dalam dunia ini, jadi kita mempunyai banyak tantangan ataupun banyak cabaran, saudara. Jadi di sini kita perlukan banyak doa, perlukan banyak satu doa dengan Tuhan untuk kita memohon pada Tuhan bagaimana cara menuntun, bagaimana cara kita dituntun Tuhan supaya kita dapat menjalani proses tersebut dengan maksud saya tadi, dengan satu persatu ataupun step by step. Dalam step by step ini Tuhan akan mengajarkan, Tuhan akan menuntun kita, dan kita akan menjalani proses ini dengan lebih tersusun, teratur, dan kekuatan iman kita akan meningkat. Jadi dia berbeza, macam saya ambilkan contoh dengan saya sendiri, bagaimana saya bertobat untuk kali pertama dulu, sebab saya diproses Tuhan secara instan. Ini bukan salah Tuhan, ini salah kepada saya sendiri yang tidak dapat mengelola kehidupan rohani saya tidak dapat mengelola perjalanan hidup saya, pergaulan harian saya, pekerjaan saya. Jadi bila Tuhan berikan saya pertobatan secara instan dulu, dan bila terkena goncangan ataupun kena satu percobaan, dan saya terus melihat kepada seolah saya ditinggalkan ataupun dibiarkan Tuhan, seperti mana yang saya katakan tadi. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, tetapi iman kita, kekuatan iman kita tidak pernah dibangunkan ataupun tidak pernah kita upgradekan di saat tersebut. Jadi begitulah berlaku percobaan daripada kehidupan. Jatuhnya saya untuk kali yang pertama masa itu
dan saya coba ingin bangkitkan dan jatuh lagi kali kedua, dan ini kali ketiga saya lebih mengenal isi hati Tuhan, lebih mengenal kehendak Bapa, bagaimana saya menjalani kehidupan saya sehari-hari. Walaupun sekarang saya belum lagi bertobat secara total, tapi sekurang-kurangnya Tuhan telah memproses kehidupan saya sentiasa meningkat dan tidak merudum ataupun tidak secara statik. Jadi di situ saya sangat bersyukur karena bagaimana Tuhan menuntun saya dalam kehidupan saya hari ini. Jadi saudara, doa yang sungguh-sungguh berasal dari hati yang hancur dan kerinduan dalam untuk bertemu Tuhan ataupun berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan sekadar doa formal atau di tempat umum. Tuhan menghargai doa yang sungguh dan kerinduan hati untuk dekat dengannya. Mari kita tempatkan firman Tuhan dalam sanubari kita, karena firman itu berkuasa untuk menguatkan dan menghidupkan kita. Bahkan hidup yang sudah seperti pohon mati, sekalipun dapat dihidupkan kembali oleh Tuhan. Oke, tadi saya berbagi pengalaman pribadi saya yang pernah jatuh untuk kali kedua dan bangkit untuk kali yang ketiga, sampai saya berpikir saya tidak lagi meneruskan untuk menjadi seorang Kristen, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan saya, walaupun sedetik pun saya tetap dituntun, sehingga saya terus membangunkan diri mengikut alasan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga saya terus mempelajari tentang Alkitab ataupun pelayanan untuk saya menguatkan diri sebagai orang Kristen yang bukan sekadar nama, dan menjadi orang Kristen yang boleh membawa jiwa-jiwa baru, membawa rekan-rekan kita ataupun rekan-rekan saya yang jatuh seperti saya dan belum bangkit ataupun tidak lagi bangkit atas sebab tertentu, atas sebab mungkin tidak ada yang menjelaskan ataupun membantu ataupun memimpin mereka supaya lebih tahu tentang perjalanan mengikut kehendak Bapa seperti dalam Alkitab. Oke, saudara, kita hidup dalam takdir yang Tuhan tetapkan, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, ya saudara. Oleh karena itu kita harus terus berjalan bersama Tuhan dan percaya pada rencananya sampai akhir hidup. Saudara, sebagai penutup perkongsian saya pada malam ini, mari kita lerai dari rencana kita sendiri dan selalu mengikut rencana Tuhan yang sudah sempurna. Mari kita menjalani proses pertobatan dan hidup dalam takut akan Tuhan, karena hanya dengan demikian kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Semoga apa yang saya kongsikan pada malam ini sebab sedikit dapat membantu saudara, sebab sedikit dapat berkongsikan benda ini kepada saudara, dan agar pengalaman saya, dan saya tidak menjelaskan secara terperinci, tetapi beginilah bagaimana Tuhan menuntun saya sampai ke hari ini untuk terus melayani, walaupun saya tidak sebaik mana ataupun saya tidak sehebat mana seperti kita melihat orang lain, tetapi inilah cara Tuhan memproses bagaimana kita belajar dari bawah, sehingga kita dapat membawa diri kita dan membawa keluarga kita serta membawa rekan kita. Itulah saudara sebagai kesimpulan daripada saya, dan apa yang saya katakan tadi tentang doa, tidak perlu kita berdoa secara apa orang kata panjang, pendek,
ataupun rinci, berbunga-bunga, ataupun berperibahasa apa lah macam gitulah. Tapi bagi saya, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Jangan takut untuk berdoa, saudara. Jangan takut berkata kita tidak pandai berdoa. Tuhan tidak mendengar rekaan doa kita ataupun apa kata tadi, persiapan doa kita yang terlalu hampir seperti satu kerangan. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan melihat isi hati kita. Nah, Tuhan lebih tahu. Dia tahu sebelum kita mengucapkan doa kita. Yang dia lihat, yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Dan doa ini adalah bagaimana kita ingin sampaikan dengan Tuhan. Tidak semestinya kita doa, bagus itu doa dia, kamu doa. Bagus itu doa, kamu yang doa. Saya tidak pandai doa. Tidak begitu. Jangan malu dengan rekan-rekan kita di sebelah. Jangan malu dengan orang di depan. Jangan malu dengan orang di belakang. Apa yang kita sampaikan adalah antara kita dengan Tuhan dan bukan antara kita dengan manusia. Oke, sekian daripada saudara. Semoga semua diberkati pada malam ini. Tuhan berkati. Amin.